Pak Saudara, dampak perubahan cuaca jadi fokus pertama kami untuk kali ini. Pasca bencana longsor dan banjir bandang di beberapa titik di Sukabumi, Jawa Barat, fokus tim gabungan adalah mengevakuasi warga sekaligus memperbaiki akses jalan yang terputus. Usai bencana longsor, ekskavator membersihkan akses jalan agar bisa dilalui kendaraan. Pengendara yang melintas harus hati-hati karena jalan licin. Akibat banjir bandang dan tanah longsor, 3 orang meninggal dunia, 4 korban dinyatakan hilang. Sementara 44 rumah rusak dan ratusan orang mengungsi. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di lokasi terdampak banjir bandang di Muara Palabuhan Ratu. Belum diketahui identitas korban. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban menggunakan perahu. Gantung sepotong, kaki mesinnya dan turun ke bawah semua. Yang pakai mobil biru Ringan ini laut pakai tes biru benar. Yang tadi? Oh yang tadi ya. Nanti minta videonya. Bagian. Cuaca buruk juga berdampak di sejumlah pelabuhan penyeberangan. Antrean kendaraan yang Anda lihat ini, Saudara, masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, imbas proses bongkar muat kapal yang terhambat karena cuaca buruk dan gelombang tinggi. Sudah 3 hari kondisi cuaca di Pelabuhan Merak tak menentu. Bahkan penyeberangan Merak sempat dihentikan sementara imbas cuaca buruk ini. ASDP meminta masyarakat menghindari penyeberangan pada jam sibuk yang berpotensi terjadi angin kencang. Cuaca buruk masih terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Banyak kendaraan dan truk muatan tertahan di area pelabuhan. Kondisi ini membuat area Pelabuhan Bakauheni dipadati penumpang, baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki. Guna mempercepat proses penyeberangan, ASDP telah mengoperasikan 29 kapal feri. Namun, penumpang diimbau sabar karena antrean panjang kendaraan dan penumpang masih terlihat di sejumlah titik di pelabuhan itu. Bencana tanah longsor dan terhambatnya aktivitas pelabuhan terpantau di berbagai wilayah di tanah air. Kita akan tinjau perkembangan terbaru terkait dengan penanganan bencana tanah longsor di Sukabumi dan aktivitas di Pelabuhan Merak. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang langsung berada di Sukabumi, Jawa Barat, dan Suherdi yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Edwin, saya ke Anda dulu.
Untuk penanganan korban ataupun juga proses evakuasi terhadap warga terdampak longsor ini sejauh mana kondisinya sekarang? Dan saudara, untuk evakuasi dari para korban sendiri masih terus bergulir karena memang pernyataan resmi dari tim gabungan SAR akan terus melakukan evakuasi bagi warga yang memang masih dilaporkan hilang. Namun untuk angkanya sendiri, berapa banyak jumlah warga yang hilang, lalu berapa jumlah warga yang memang terluka atau yang memang terdampak secara serius seperti itu, memang masih menunggu konfirmasi. Karena jika dilihat dari infografis sementara yang bisa diberikan oleh BNPB di sini melalui BPBD dari Kabupaten Sukabumi, di sini tercatat korban terdampak totalnya ada lebih dari 240 jiwa. Sedangkan yang memang mengungsi di posko Basarnas sendiri lebih dari 90 jiwa, dan untuk yang terancam di sini yang memang masih bertahan di rumah 19 jiwa. Nah, ini adalah update terakhir yang diberikan pukul 6 sore kemarin. Nah, untuk update pada hari ini sendiri dikatakan sendiri oleh PJ Gubernur Jawa Barat di sini B. Mahmudin menyatakan bahwa ada ditemukan 3 korban jiwa yang dimana telah prosesnya dievakuasi secara menyeluruh. Dan untuk banjir bandang sendiri, dari pantauan kami, tim Liputan Kompas TV yang tadi bergerak dari bawah, dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, lalu juga hingga sekarang ada di Kecamatan Simpenan, seperti itu di Kabupaten Sukabumi, mulai dari banjir bandang hingga bencana longsor di sini, memang semuanya sedang terus dalam proses evakuasi, dibersihkan. Lalu juga para korban sudah mulai berangsur kembali ke rumah masing-masing karena memang banjirnya sudah surut. Tapi satu hal lagi, karena tadi juga terlihat ada proses penyisiran ataupun juga pembersihan akses jalan di sana. Apakah ini yang menjadi salah satu fokus tim SAR sekarang atau ada fokus lain mungkin yang akan dilakukan oleh tim SAR sejauh ini? Untuk fokus dari tim SAR sendiri, memang yang pertama untuk korban banjir bandang adalah pembersihan dari sampah, dari lumpur, maupun juga pemeriksaan dan juga pastinya monitoring yang dilakukan tim SAR untuk mengetahui kerusakannya separah apa. Kerusakan ringan, sedang, berat. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pemprov Jawa Barat akan memberikan sejumlah bantuan kepada para korban. Mulai dari rusak ringan akan diberikan 15 juta rupiah, lalu rusak sedang 30 juta rupiah, dan berangsur untuk rusak berat 60 juta rupiah. Untuk bantuan-bantuan ini nantinya akan kembali dipastikan apakah sesuai dengan standarisasi yang akan subsidi yang akan diberikan oleh Pemprov Jawa Barat. Dan untuk penyisiran sendiri dilakukan oleh bukan hanya tim SAR gabungan, namun juga dari Kementerian PUPR yang jika dilihat di belakang ada ekskavator di belakang saya, merupakan tim dari Kementerian PUPR yang menyisir terus sampai jalan dari jalan nasional sambungan Jabar jalur selatan ini dapat bersih dari material longsor dan akses-akses dapat terbuka. Jika tadi kami sempat berbicara dengan salah satu pengawas dari Kementerian PUPR mengatakan bahwa memang ada kurang lebih 50 titik longsor dan ini akan terus ditangani. Tiffal. Oke, itu untuk kondisi di Sukabumi. Efek dari perubahan cuaca ini juga terjadi untuk akses penyeberangan. Suherdi, saya ke Anda. Apakah antrean kendaraan masih panjang atau sudah mulai terurai untuk kondisinya sekarang? Suherdi, mohon maaf, audionya belum terbuka, boleh dibuka dulu? Biar bisa kita mendengar suara Anda. Parkir dermaga 1 ini yang Oke. dermaga 6 ini yang akan menuju dermaga eksekutif, dan dermaga yang 5 dan 6 hingga 7 dermaga ini tetap menampung untuk ratusan kendaraan. Yang namun ini sudah berangsur normal untuk antrian truk ini. Hanya untuk menunggu bongkar kapal yang masih kondisinya di pelabuhan ini, kondisinya anginnya masih kencang hingga 26 km per jam. Dan di sini kondisinya mulai cuaca di Selat Sunda ini cuaca sudah mendung, dan tadi pagi hingga siang hari kondisinya cerah dan panas, namun di sore hari ini berubah dengan cuaca dengan mendung. Dan kondisi tiap minggu sudah 3 hari ini, jika memasuki malam hari kondisinya akan berubah dengan kondisinya mendung dengan akan turun hujan. Tifal. Baik, itu jadi perhatian untuk masyarakat yang masih ada di Pelabuhan Merak. Suherdi, terima kasih untuk laporannya. Edwin Chan dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan.